Anda adalah apa yang Anda. Istilah self-image dipopulerkan oleh Dr. Maxwell pada tahun 60-an melalui konsep psycho-cybernetic. Dr. Maxwell Maltz adalah menyoroti soal psikologi citra diri. Ia bukan seorang psikolog atau psikiater, melainkan seorang ahli bedah plastik kosmetik yang banyak menangani klien bedah plastik wajah. Dr. Maxwell mengamati bahwa kasus utama dari klien-klien yang ditanganinya pada umumnya bukan persoalan wajah, akan tetapi justru persoalan citra diri, sehingga operasi wajah seringkali tidak dapat serta-merta merubah citra diri seseorang. Untuk merubah citra diri dibutuhkan operasi psikologis. Secara sederhana, self-image dapat dimaknai sebagai cara kita memandang diri kita sendiri, atau siapakah kita sebenarnya menurut penilaian kita. Dan penilaian ini jauh di dalam pikiran bawah sadar. Bahkan kita hanya dapat merasakannya secara samar-samar atau bahkan tidak menyadari sama sekali. Penilaian ini sudah mencapai tingkat unconscious competence. Bahkan mungkin sudah mencapai tingkat belief atau lebih jauh lagi sudah mencapai tingkat identity. Kita akan mengurai satu-satu pelajaran self-image, belief, dan identity ini. Kita mulai dari self-image yang dimulai dengan satu pertanyaan kemakmuran. Kita awali dengan pertanyaan, apakah Anda termasuk orang yang selalu beruntung dalam hal kemakmuran? Lalu Anda jawab, iya, tetapi jauh di dalam diri Anda, saya maksud untuk menemukan jawaban sesungguhnya. Inilah yang disebut self-image. Jawaban iya yang saya cari dan yang saya maksud adalah jawaban Anda sesungguhnya yang di bawah pikiran. Bukan jawaban iya yang di logika semata. Sebagai catatan, self-image dianggap sebagai selubung yang melingkupi diri kita, di mana selubung itu akan mematahkan seluruh pikiran atau ide yang tidak sejalan. Sebaliknya, self-image akan meloloskan yang dianggap sejalan. Sekali lagi, ini bukan masalah benar salah dalam value kehidupan, tapi cocok atau tidak cocok dengan citra diri pilihan Anda tersebut. Sebagai contoh, jika seorang memiliki self-image misalnya, saya selalu akrab dengan kesialan, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi ketika yang bersangkutan suatu saat mencoba berbisnis. Ya, tentu segala hal yang akan membawa kepada keberhasilan bisnis akan segera disabotase oleh self-image. Sebaliknya, yang membawa kepada kegagalan akan disupport penuh oleh self-image-nya. Self-image merupakan resultan dari berbagai hal dalam diri kita, mulai dari pengalaman empiris, pengalaman induktif, pemahaman, penalaran, dan lain sebagainya. Self-image adalah payung besar yang menaungi outcome, sehingga jelas bahwa tidak layak membicarakan outcome jika self-image masih berpotensi untuk melakukan self-sabotage. Video berikutnya adalah bagaimana kita membongkar cara agar self-sabotage, self-image kita yang menyabotase negatif, hilang. Perkenalkan diri Anda sebagai self-image adalah identitas yang Anda perkenalkan kepada dunia ini, kepada semesta ini. Semua citra diri Anda yang Anda perkenalkan kepada semesta itu apa? Itulah pilihan sadar Anda. Bukan orang lain yang menempelkan citra itu, tetapi Anda sendiri yang memperkenalkannya. Apa jadinya jika alam semesta mengenali Anda sebagai pribadi dengan identitas? Saya selalu gagal, saya selalu ditolak, saya tidak pernah bahagia, saya tidak menarik, saya pecundang. Saya selalu kalah dalam persaingan. Saya ditakdirkan hidup susah. Saya sudah mulai tua hingga saya mulai sakit-sakitan. Maka servo mekanisme akan bekerja sesuai dengan arahan tersebut untuk mewujudkannya. Ingat, kita semua memiliki automatic guidance system. Ini yang akan menggunakan peta panduan untuk mencapai tujuannya. Peta panduan ini adalah self-image kita sendiri. Dapatkah self-image diubah? Tentu saja dapat dengan syarat Anda tahu masalah Anda. Kalau tidak dipastikan sulit. Ini tidak semudah membalik tangan kalau tidak mengerti caranya. Anda membutuhkan pemahaman yang benar, pengenalan diri yang tepat, metodologi yang sesuai, serta semangat yang terjaga atau persistensi untuk merubah sesuatu yang telah melekat untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Seberapa Anda kenal Anda? Itu pertanyaan berikutnya jika perubahan Anda putuskan dan Anda ambil untuk berubah segera.
Selanjutnya, pilihan tetap ada pada pihak Anda. Sekali lagi, pertanyaan berikutnya, apakah Anda perlu merubah self-image atau justru mempertahankannya karena semua dalam kehidupan Anda sudah oke? Kalau terseok-seok, kalau bingung, kalau sakit, kalau pedih, kalau banyak masalah, seberapa lama Anda mau pegang hidup seperti itu? Ubahlah segera. LOA atau The Law of Attraction mengusung konsep bahwa di dunia ini semuanya adalah sekedar persoalan tarik-menarik belaka. Kita manusia adalah magnet yang sangat holistik, yang dapat menarik, bahkan selalu menarik apapun juga. Mulai dari menarik penyakit, menarik cinta, menarik kasih, menarik musibah, sampai dengan menarik dolar, pound sterling, rupiah, juga menarik keberuntungan, menarik kebahagiaan, dan jutaan peristiwa harian yang kita hadapi. Living deliberately, hidup dengan sengaja, adalah pilihan sadar dari manusia modern. Pilihan sadar dari manusia berbudaya tinggi. Living deliberately adalah pilihan sadar dari manusia berpengetahuan. Kesadaran pertama yang akan diingatkan dalam video ini adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Andalah yang memintanya. Andalah yang menciptakannya. Andalah penariknya. Kesulitan yang Anda hadapi saat ini, Andalah yang menariknya. Andalah yang sendiri yang membuat tersebut. Mungkin kalimat ini terkesan sadis, kejam dan menohok. Banyak yang tidak terima karena merasa penderitaan dan kesulitan ini disebabkan oleh Jokowi atau disebabkan oleh pemerintah yang bodoh atau apapun, disebabkan Ahok lah atau disebabkan Anies lah atau bahkan ada lagi yang menyebabkan ini disebabkan oleh Allah. Intinya masalah semua disebabkan oleh orang lain di luar Anda, itu saja. Teman, sahabat, kalau itu yang ada di pikiran Anda, maka itu masalah besar. Sampai Anda mengakui bahwa masalah yang Anda hadapi adalah Anda penyebabnya. Itu pilihan Anda, maka semua masalah itu akan mengulang lagi, akan looping terus, akan jadi servo Anda. Coba perhatikan masalah saat ini yang Anda hadapi. Pasti itu saja. Pasti semodel, pasti serupa, pasti mirip-mirip. Dalam video ini sengaja gaya kalimatnya, gaya bahasa lugas dan langsung. Gaya bahasa sontoloyo. Pastinya banyak yang tidak nyaman. Saya mohon maaf karena saya peduli. Saya ingin semua sahabat keluar dari masalah buruk tersebut. Shit happen dalam kehidupan saya bukan sekali dua kali. Saya ini memang belum menjadi orang terkaya di dunia. Belum menjadi orang terpintar di dunia. Ada banyak kesalahan dan jatuh bangunnya kehidupan saya. Dan jangan-jangan di urusan bisnis mungkin termasuk yang paling banyak melakukan hal itu. Dan akhirnya saya putuskan saya capek jatuh. Saya putuskan stop. Dan saya harus menjadi manusia terbaik. Manusia itu berdaulat atas dirinya. Dan saya memutuskan untuk berdaulat penuh. Pegang kendali kehidupan saya, terutama kemakmuran. Untuk itu saya harus paham hukum kehidupan yang universal. Hukum kehidupan yang semua agama angguk setujui. Yang semua kitab suci menuliskannya. Yang semua ahli kehidupan mengajarkannya sejak ribuan tahun manusia ada di bumi. Dan dipraktekkan semua orang. Ternyata hidupnya sejahtera, bahagia. Pemahaman akan alike, attract alike. Dan opposite attract adalah salah satu kuncinya. Banyak pelajaran, contoh, serta simulasi untuk itu. Dan saya akan berikan. Pastinya untuk mereka yang serius berminat, yang meluangkan waktu untuk mempraktekkan nantinya. Saya dengan terhormat memberikannya. Install LOA atau memasang Law of Attraction. Bluma Zerganik, seorang psikolog asal Soviet, mengamati sesuatu yang menarik, yaitu ternyata manusia cenderung mengingat dengan baik sesuatu yang tidak lengkap, incomplete task, atau sesuatu yang diinterupsi atau interrupted task, dibandingkan dengan sesuatu yang lengkap atau complete task, dengan skala bahwa minoritas manusia di dunia yang complete task alias sedikit sekali. Dalam kesimpulannya, pikiran manusia pada dasarnya sulit untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Misalnya, mendengarkan cerita sampai tuntas, mengerjakan suatu tugas terlebih dahulu baru pindah ke tugas yang lain dan lain sebagainya. Pikiran cenderung lompat-lompat dan tidak terkendali. Sementara dalam studinya, manusia yang sanggup mengingat complete task memiliki sosial status lebih baik dari mereka yang incomplete task. Dan itu sebuah kepastian.
Studi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Zeigarnik Effect, berawal dari suatu studi yang diilhami oleh salah satu fenomena Gestalt psikologi. Maaf, sejauh ini kebanyakan istilah psikologi. Sebentar kita masuk ke pelajarannya. Sengaja saya mengurai latar belakang keilmuan ini agar sahabat semua paham bagaimana menjadikan diri Anda sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan terutama masalah keuangan dan kemakmuran. Ada teorinya, ada prakteknya, ada buktinya. Dalam pembelajaran wajib membuktikan hal itu. Dan kita mulai dari latar belakang pemahamannya. Kita akan belajar dan mengembangkan kemakmuran berdasarkan prinsip Zeigarnik Effect ini. Perlahan akan saya uraikan tekniknya. Pikiran kita akan kita berikan sebuah data berdasarkan cerita, berdasarkan fakta. Mirip dalam video-video saya yang berseri sebelum ini tentang forcing dan priming. Hanya kali ini bentuknya lain. Kalau forcing memaksa seorang melakukan hal yang tidak dia maui, tetapi mau menurut kita. Sementara dalam teknik yang akan kita pakai yaitu nested loop yang berefek Zeigarnik, menggunakan cerita apa yang dimauinya bisa lebih cepat terpasang dan tercapai tujuannya. Setelah diceritakan, maka pikiran manusia akan sampai dalam tahapan trance, yaitu posisi pikiran manusia dalam kondisi high alert dan fokus sekali. Cerita trance yang terkait dengan Zeigarnik Effect ini disesuaikan dengan prinsip bahwa manusia yang sukses ingin menyelesaikan sesuatu yang telah dimulainya. Itulah mengapa semua peserta harus mengisi kuesioner, karena di sesi awal di MMBC para trainer dan fasilitator akan melakukan fenomena Gestalt psikologi yang memiliki Zeigarnik Effect dengan nested loop teknik. Untuk menginstall LOA akan kemakmuran atau Law of Attraction akan kemakmuran, kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar sehingga platform sukses bisa terpasang permanen. Dan dalam video ini kita akan mengurai perlahan agar Anda juga memiliki keilmuan, pemahaman, dan dipasang alat yang sama tersebut.